istiqomah dalam agamanya, ya, ini salah satu daripada penghuni surganya Allah. Ya. Orang tua bertobat itu bagus, baik. Tapi lebih bagus anak muda yang bertobat. Kalau orang tua bertobat itu wajar namanya, betul nggak? Artinya orang tua yang udah ngerti umurnya, udah tahu dirinya udah tua, bersegera dia kepada Allah. Ya. Tapi ada juga orang tua yang nggak ngerti dirinya, nggak tahu dirinya. Kelakuannya, tingkah lakunya masih seperti anak muda. Ini orang yang dibenci Allah, kata Nabi. Orang yang dibenci Allah itu adalah orang tua yang tidak mengerti ketuaannya. Banyak nggak yang begitu? Hah? Banyak nggak orang tua seperti nggak ngerti ketuaannya? Ya, masya Allah. Orang tua bukan makin dekat pada Allah, umur udah 50 lebih, 60 lebih, 70, 80, bukan semakin dekat pada Allah, makin jauh dari Allah. Ada yang begitu? Nauzubillah min dzalik. Kelakuannya masih seperti anak muda, toel perempuan, toel, ya, colak-colek, ya, perandang-perendeng sama perempuan. Ada yang begitu? Ada. Ini namanya orang tua yang nggak tahu diri. Ya, orang tua kelakuannya, dandanannya masih kayak anak muda. Keluar rumah masih demen pakai kolor di atas dengkul. Kemana-mana nggak nutup peci, palanya nggak ditutup, nggak pakai peci. Dia namanya orang tua yang nggak ngerti ketuaannya. Kalau model-model kita nih Pak yang udah tua, kemana-mana udah nggak pantas terondol pala kita. Udah nggak pantas tutup kepala kita. Itu menunjukkan kita ini orang udah tua. Mawas diri, tahu diri. Tingkah laku kita otomatis kalau kita pakai peci bukan pakai topi, pakai peci. Jangan kemana-mana orang tua masih pakai topi aja, topi partai yang dipakai. Ada begitu, topi partai, ya, pakai topi. Kalau bisa mah kita pakai peci, bukan topi. Keluar rumah nih, pergi kemana nih, keluar rumah deh. Mau jalan pagi, santai gitu, jalan kayak modal saya. Peci itu jangan ditinggal. Menunjukkan kita ini udah tua. Jangan malu sama ketuaan kita. Betul nggak? Ya. Pakaian kita udah mesti dirubah. Insya Allah. Ya. Oke lah Bapak jalan-jalan nih. Modal saya kalau pagi jalan-jalan pakai kaos oblong doang, nggak apa-apa. Namanya masih dalam kampung, tapi peci jangan ditinggal. Peci jangan dilepas. Nggak mungkin kan kalau kita jalan-jalan pakai baju koko. Ada orang tadi jalan-jalan pakai baju koko. Nggak pantas kan begitu, betul nggak? Pakai koko, pakai kain nggak pantas kita jalan-jalan. Jalan pagi-pagi pakai baju kaos oblong, celana pangsi, kan begitu. Terus apa lagi? Pakai peci deh tuh, gitu Pak. Ini tanda kalau kita udah tua, jadi kita harus mawas diri kita. Insya. Jadi yang namanya orang yang akan masuk dalam surganya Allah, seorang pemuda yang bertobat pada Allah. Dia kalahkan nafsu kepemudaannya. Tapi kita prihatin generasi remaja kita sekarang nih Pak nih, betul nggak? Semua prihatin. Ini bukan dari sini aja nih, sampai kadang-kadang saya keliling ke Cilodong, kemana itu, hampir semua remaja, ya. Kalau habis maghrib atau habis sisa, siang kayak malam, ngumpul di bawah tiang listrik, ngumpul di dekat pohon, ngapain? Game online. Ya, ML, Mobile Legends, itu baru ngumpul. Tapi buat ngaji ini, buat taklim, tuh nggak ada gairah, betul nggak? Betul nggak? Ini anak remaja kita udah mulai dijajah sebenarnya, tanpa kita sadari udah dijajah
oleh gadget, gadget, terutama game online, judi online. Allahu Akbar. Ya. Balik pada pokok masalah. Ya. Yang kedua, wa man tasaddaqa sirran. Penghuni surga yang kedua, wa man tasaddaqa sirran. Orang yang bersedekah secara rahasia, sir, enggak diketahui oleh orang. Ibadah sedekahnya cukup dirinya dengan Allah, cukup dirinya kepada Allah, enggak perlu diketahui. Makanya yang lebih bagus kalau kita sedekah itu kita masukin tromol, itu lebih bagus. Kalau bapak ini niat nyumbang untuk masjid, niat untuk masjid, ya sedekah untuk masjid 300.000, masukin amplop, masukin tromol, itu lebih afdol, lebih bagus daripada diumumin. Nah kalau niatnya pahalanya untuk orang tua gimana Ustaz? Kita niatin, ya Allah saya bersedekah ya di masjid ini, pahalanya saya tujukan untuk orang tua saya. Al-Fatihah. Kita sendiri sampai Pak, sampai pahalanya. Jangan pun begitu Pak, bapak-bapak nih kita melakukan amal-amal kebaikan, orang tua kita, biarpun kita nggak niatin, tuh orang tua kita dapat pahalanya. Dapat nih bapak taklim nih, ya kan nggak diniatin untuk orang tua. Apa orang tua dapat pahalanya? Dapat. Apa yang dikerjakan oleh sang anak, apa yang dikerjakan oleh kita, diniatin atau tidak diniatin, orang tua tetap dapat pahalanya. Insya. Kenapa orang tua dapat pahalanya? Karena salah satu harta yang sangat berharga bagi orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan melakukan amal-amal soleh. Ini adalah harta yang sangat bernilai daripada harta dunia. Insya. Ini kan termasuk amal soleh namanya, betul nggak? Duduk taklim, duduk ya zikir, itu amal soleh orang tua kita dapat. Yang kedua, siapa yang dapat tuh? Guru kita. Guru kita tuh dapat Pak, diniatin atau nggak diniatin, guru kita dapat. Bapak punya guru nih, punya guru, dapat itu pahalanya apa yang kita kerjain. Kenapa? Karena kita tahu begini, kita tahu begitu dari guru. Tuh. Makanya yang lebih bagus kalau kita ingin jadi penghuni surga, kata Nabi, wasaddaqa sirran, bersedekah secara rahasia, nggak usah diumbar, nggak usah diumumin, itu lebih bagus. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalin. Yang kedua, yang ketiga, wa ma yu'addu sholati duha. Yang ketiga, orang yang menunaikan, orang yang melaksanakan sholat duha. Usahakan Pak, sholat duha jangan ditinggal meskipun 4 rakaat, syukur-syukur 8 rakaat, ya. Orang yang senantiasa dawam sholat duha, dawam, itu Allah buatkan setiap satu rakaat satu istana di surganya Allah, dan akan memiliki kebun-kebun korma di dalam surganya Allah. Kebun korma di surga beda sama kebun korma di dunia ini. Kalau kebun di dunia masih bisa kita ukur luasnya sekian hektar, tapi surga di kebun korma kita di surga nggak bisa diukur berapa hektar. Wow ya, Masya Allah. Semakin banyak kita semakin banyak kita sholat duha, semakin banyak kebun yang kita miliki. Insya, semakin banyak istana yang kita miliki. Insya, memperluas rezeki kita, melancarkan pintu-pintu rezeki kita dengan sholat duha. Insya, habis sholat duha, ya selesai nih. Ini nih waktu subuh nih bapak-bapak nih, setelah selesai zikir,
selesai sholat subuh, sholat subuh zikir, Fatihain anaknya masing-masing. Satu anak, satu Fatihah. Ya, anak kita 3, Fatihain satu-satu. Mantu kita ada, Fatihain mantu kita. Ya, amalin tuh Pak. Untuk apa? Biar anak kita dikuatin imannya, dikuatin agamanya, ya, diselamatkan, ya, diberikan pertolongan oleh Allah dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah. Kalau dia kerja dipelihara imannya, dipelihara akhlaknya. Tatkala kerja tangannya nggak panjang, nggak panjang. Kan banyak begitu Pak, banyak nggak? Ya, kerja ngelihat barang pabrik nggak boleh meleng sedikit, main bawa pulang kantongin, ada yang begitu. Enak gak dimakan? Kagak enak. Masya Allah. Nih ya, makanya Pak Fatihain. Bagaimana Ustaz? Anaknya yang udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak, Fatihain. Fatihain habis sholat subuh. Insya kita punya cucu, Fatihain cucu kita. Ya, insya istri kita Fatihain. Beda, tapi yang Sumailaru. Kalau masih hidup, Sumailaruha fil jasadi. Sumailaruha fil jasadi. Ya, contoh dah. Sumailaruha fil jasadi Muhammad Rizki Ihsanul Hakim. Begitu kan? Al-Fatihah. Begitu. Satu anak, satu Fatihah. Ini anjuran. Ini hal yang baik yang perlu kita lakukan. Insya amalin mulai besok, insya, atau ntarnya habis pulang taklim, insya Allah. Jadi penghuni surga yang ketiga adalah orang yang senantiasa dawam menunaikan sholat duha meskipun ya 4 rakaat, meskipun 2 rakaat. Kalau 2 rakaat pelit banget, minimal 4 rakaat insya. Yang ketiga, yang keempat, waman kasana zahaba malihi ahwan alaihi min fawatin. Yang keempat adalah orang yang kehilangan harta benda, ya, lebih ringan atasnya daripada keluputan, daripada kelupaan sesuatu. Artinya gimana ya Pak? Kalau orang yang kehilangan harta, kehilangan duit, itu kita anggap ringan, kecil. Tapi yang teramat berat, yang teramat susah, kalau kita hilang hafalan yang udah kita hafal. Paham Pak? Bahwa apa udah hafal nih sama doa nih, udah hafal sama doa kita. Doa itu kita hafal. Ujuk-ujuk doa lupa. Itu adalah orang yang sangat rugi, merasa rugi daripada hilangnya harta. Masya Allah. Apa Pak? Bapak-bapak ini udah hafal nih surat salah satu ayat Quran. Ya. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Hafal tuh ayat, tiba-tiba kita lupa dengan tuh ayat. Ini kita merasa rugi daripada hilangnya harta. Bisa begitu Pak? Makanya Pak, kalau bisa hafalan yang kita hafal, yang udah kita hafal, jangan sampai luput dari dada kita, jangan sampai luput dari hati kita. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau misalnya kita udah hafal nih salah satu doa atau hafal salah satu ayat Quran, lupa nih, kelupaan, setiap kita baca lupa, setiap kita baca lupa, maka kita harus bayar kifarot. Bayar kifarot, bayar puasa 60 hari untuk mengganti hafalan yang hilang dari dada kita. Bisa begitu Pak? Ya. Makanya kalau udah punya hafalan,
dipelihara, dijaga, sering dizikirin, sering dibaca, itu hafalan gak akan pernah hilang. Insya Allah. Jadiin tuh pengisi hati kita, tuh hafalan kita. Insya ya. Kalau sampai lupa, sampai hilang, kita merasa luput, merasa rugi dengan apa yang kita telah hafal, dibandingkan dengan hilangnya harta yang kita milikin. Ini harus ada Pak sifat seperti itu. Kalau kita ingin jadi penghuni surga daripada yang 7, insya Allah. Selanjutnya, sholati wahidan ma'al imam. Sholat satu pun bersama imam, artinya tidak pernah luput dari imam, artinya berjamaah terus sholatnya. Zuhur berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, 5 waktu terus sholat jamaah. Insya ini yang gampang-gampang susah, betul nggak? Gampang-gampang susah. Selanjutnya, waman dama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang matanya senantiasa berlinang, nangis, min khasyatillah, karena rasa takut pada Allah. Ingat dosa, nangis. Ingat kelakuan kita yang kurang bagus. Ingat ibadah kita yang belum sempurna. Ingat ibadah kita kurang bagus, kita nangis pada Allah. Aksiru, kata Nabi, aksiru dohaka fid dunya. Perbanyaklah oleh kamu menangis di dunia. Wa baqiyatu fil akhirah. Niscaya kita akan menjadi orang yang tertawa di akhirat. Orang yang banyak nangis di dunia akan tertawa kita di akhirat. Kalau kita banyak tertawa di dunia, maka kita menjadi orang yang menangis di akhirat. Cuma na'udzubillah. Makanya kita harus banyak menangis pada Allah. Nangis dengan takutnya kita pada Allah. Bukan nangis karena hilangnya harta dunia kita, bukan nangis berkurangnya rezeki kita, bukan menangis karena kurangnya pendapatan kita. Enggak. Nangislah kita dari keluputan kita. Nangislah kita, ingat ibadah kita yang belum benar, ibadah kita belum sempurna. Ini harus kita jadikan introspeksi, Pak. Makanya ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu banyak menganjurkan pada kita, hasibu fi a'malikum fil laili. Introspeksilah dirimu dan introspeksilah ibadah-ibadahmu tatkala datang waktu malam. Ya, datang malam jam 12, jam 11, duduk di ruangan tamu atau duduk di mana dah, gelapin lampu. Kita bayangin, ya Allah, ibadah kita belum benar, zikir kita belum benar, hati kita lebih banyak tergambar oleh urusan dunia daripada adanya Allah di hati kita. Banyakin nangis, Pak. Insya kalau kita ingin menjadi penghuni surga, insya wala tuksiru dohaka fa innahu tamutu qalbi, kata Nabi. Janganlah kamu banyak tertawa. Orang yang banyak tertawa dapat mematikan hati. Wa tamutul akli, dan dapat mematikan akal. Orang yang banyak tertawa, karena apa? Kagak mikir, maunya girang terus, seneng mulu, ya. Makanya jangan banyak ketawa deh, insya. Tapi cemberut baik juga nggak boleh. Cemberut aja deh temen, cemberut nggak bagus juga. Ketemu jamaah, ketemu senyum, ibadah, jangan cemberut, semua nggak bagus, gitu. Selanjutnya, waman zahama ulama. Waman zahamul ulama'i fi majalisihim. Yang terakhir, orang yang berdesak-desakan duduk
dengan ulama mereka dengan ulama di majelis mereka. Ya, duduk kumpul dengan ulama, kumpul dekat ya, meskipun duduk kita nggak benar, duduk kita desek-desekan, ini akan jadi penghuni surganya Allah, insya. Kalau kita di dunia ini banyak duduk dengan ulama, maka kita akan dikumpulkan dengan ulama nanti di akhirat. Kalau kita banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Makanya kita nggak pernah rugi kalau kita duduk taklim, insya. Memandang orang alim itu udah dapat sedekah, udah mendapat pahala. Manzuru aliman wa farihatun. Barang siapa orang yang memandang wajah ulama, memandang orang alim, melihat orang alim dengan penuh rasa kegembiraan, ya, ghafarallahu dzunubi, maka Allah ampunin dosanya. Ya, melihat wajah ulama aja udah diampunin dosa kita. Masya Allah, apalagi kita ngamalin ilmunya. Mudah-mudahan kita masuk dalam 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukrul karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa miftahi babi yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa nusurna mal iman. Allah ja'alna dinana dina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa syahadatana syahadatal malaikatil muqarrabin wa salatana salatal khashi'in wa ruku'ana ruku'al mutadari'in wa sujudana sujudal mutawadi'in wa qiyamana qiyamal ghaibin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malan salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wal hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa zumratil awliya wa dakhilna jannata mal anbiya ya rabbal alamin. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli rezeki wa ahli taqwa wa ahli al-Quran wa ahli din wa la taj'alna wa'iyo min ahli syarri wa dhair. Bismillahirrahmanirrahim.